Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman, sahabat-sahabatku, Bapak Ibu sekalian, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Anwar Iskandar. Saya dari kelas S1203 dengan jurusan PJJ Sistem Informasi. Ya, saya kuliah di kampus Universitas Cyber Asia, Bapak Ibu. Dengan NIM 23010101014. Saya sangat berterima kasih sekali karena saya berkuliah di tempat yang bergengsi, kuliah di tempat yang sangat luar biasa. Dan kali ini saya akan memaparkan makalah saya, yaitu Pendidikan Pancasila, dan saya pun dibimbing oleh dosen yang sangat luar biasa dan sangat baik sekali ya, yaitu Ibu dosen Haja Trayanti Wisalina, AMD, SS, MSI. Beliau adalah orang yang sangat baik ya, selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswanya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian semuanya, baiklah sekarang kita akan memaparkan ya. Sekarang kita akan memaparkan pendidikan Pancasila atau makalah saya ya. Makalah saya yang bagaimana tugasnya itu yang telah diberikan kepada dosen saya ya. Yang telah diberikan kepada dosen saya bahwa pilihlah salah satu judul bersesuaian dengan materi pembelajaran sesi 1 sampai sesi 15. Nah, adapun sesi yang saya pilih di mana yaitu eh, Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, terus kedua lagi di sini ya, di mana dosen saya ini harus memberikan tugas yaitu cover PDF PPT dengan menampilkan judul apa yang akan dipresentasikan. Ya, baiklah. Nama ya semuanya ada latar belakang dan juga masalah cari dan pilih salah satu contoh yang sesuai dengan masalah setiap sesi pendidikan Pancasila. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, bagaimana di mana makalah saya yang dulu yang saya ambil yaitu di kelompok saya yaitu adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, baiklah. Saya akan memulai dengan memberikan contoh dari Pancasila ini ya, Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Nah, ini dia ya, Bapak Ibu ya. Baiklah, ini dia Bapak Ibu. Kita buka dulu. Kita buka dulu ya. Oke. Oke, dia itu. Nah, bagian seperti ini. Oke. Nah, baiklah. Saya akan memaparkan ya. Ini Bapak Ibu. Di sini adalah pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat ini next kita akan membacakan ya Bapak Ibu ya. Adapun materinya, konsep urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat ya. Kajian Pancasila sebagai sistem filsafat, sumber historis, sosiologis dan politik Pancasila sebagai sistem filsafat, dinamika tantangan Pancasila sebagai filsafat, sistem filsafat dan esensi urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, next kita bakalan buka lagi. Nah, Bapak Ibu di sini adapun konsep Pancasila sebagai filsafat adalah istilah dan pengertian filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang uh, mengunggah kesadaran para pendiri negara, termasuk Bapak Soekarno ketika menggagas ide filosofi Groundslack ya,
Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia, ya, bangsa Indonesia. Perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh BPKI, termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, sistem filsafat itu sendiri merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu sehingga perenungan awal yang dicetuskan para pendiri negara, ya, merupakan bahan baku yang dapat akan terus merangsang pemikiran para pemikir berikutnya. Oke, selanjutnya yaitu di mana Bapak Ibu istilah dan pengertian filsafat, ya, istilah dan pengertian filsafat. Pengertian filsafat yaitu istilah filsafat secara etimologis, merupakan padanan kata falsafah atau dalam bahasa Arab dan filosofi atau dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani, ya, filosofia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philin yang berarti kekasih atau sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Oke, selanjutnya sini selanjutnya istilah dan pengertian filsafat, Bapak Ibu, ya. Dengan demikian filosofi secara harafiah berarti mencintai, kebijaksanaan mencintai hikmat atau mencintai pengetahuan. Cinta mempunyai pengertian yang luas, sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam, berbeda satu dari yang lainnya. Nah, istilah filosofi yang pertama kali digunakan oleh Pitagoras, ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ketika Pitagoras ditanya, apakah engkau seorang bijaksana? Dengan rendah hati Pitagoras menjawab, saya hanyalah filosofos, yakni orang yang mencintai pengetahuan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ya, teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya istilah dan pengertian filsafat. Kita lanjut lagi, ya. Beberapa pernyataan yang memuat istilah filsafat sebagai berikut. Ya, sebagai seorang pedagang, filsafat saya adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Saya sebagai seorang prajurit TNI, filsafat saya adalah mempertahankan tanah air Indonesia ini dari serangan musuh sampai titik darah terakhir. Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. Sebagai seorang wakil rakyat, sebagai seorang wakil rakyat, maka filsafat saya adalah bekerja untuk membela kepentingan rakyat. Baik. Nah, di sini ada istilah dan pengertian filsafat. Ya, beberapa pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan Titus Smith and Nolan sebagai berikut. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis atau arti informal. Ya, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan, sikap yang sangat dijunjung tinggi. Arti formal. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran atau keseluruhan arti komprehensif. Filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Arti analis atau linguistik, ya. Filsafat adalah sekumpulan problematika yang berlangsung, mendapat perhatian manusia dan dicairkan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat atau ahli aktual fundamental. Oke, itu tadi beberapa arti dan pengertian filsafat, ya Bapak Ibu, ya. Selanjutnya di sini lagi ada arti dan istilah pengertian filsafat. Alasan mengapa Pancasila dikatakan sebagai filsafat. Pertama, ya,
Pertama, Bapak Ibu, di sini dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Bapak Soekarno memberikan judul pidatonya dengan nama Paduka Tuhan Ketua yang Mulia. Saya mengerti apa yang ketua kehendaki. Nah, seperti itu. Ya. Paduka Tuan Ketua minta dasar minta filosofis. Translate, atau jika kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang Mulia minta suatu wellness charge. Di atas mana kita mendirikan ya negara Indonesia itu Bapak Soekarno 1985 banding 7. Oke. Nah, next. Selanjutnya kita akan lihat lagi sini ya. Bapak Ibu, nih istilah dan pengertian kita kembali lagi sama ya. Menurut Nur Bakri bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Adapun ciri-ciri berpikir kefilsafatan yaitu satu, sistem filsafat harus bersilat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Nah, yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala terdapat dalam kehidupan manusia. Ya. Dan yang keempat, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala terdapat dalam kehidupan manusia. Seperti itu Bapak Ibu ya. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola ya yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat Indonesia. Oke, seperti itu ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan melihat ya. Di sini ada istilah lagi kefilsafatannya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, oke. Istilah dan pengertian filsafat. Menurut sastra Teja bahwa fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara dan dapat disebut dasar filsafat adalah dasar filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan, ya, seperti perundang-undangan, pemerintah perekonomian nasional, hidup berbangsa dan bernegara, ya. Nah, terus oleh karena itu Pancasila harus menjadi operasional dalam penentuan kebijakan-kebijakan dalam di atas dalam bidang tersebut di atas dan dalam memecahkan persoalan-persoalan dan negara. Oke. Istilah dan pengertian filsafat Bapak Ibu ya. Masih seperti ini ya. Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau filosofis Kruslek atau nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Next, kita buka lagi. Nah, Bapak Ibu, oke. Di sini Bapak Ibu istilah dan pengertian filsafat. Kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan suatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Ya, Weltanschauung merupakan sebuah pandangan dunia worldview. Hal ini
menyetir pengertian filsafat oleh J.A. Langton sebagaimana dikutip dari Liang. A complete philosophy includes a wonder or view or a reason conception of the world's cosmos and a life view or doctrine of the values, meanings, and purpose of human life. Ya, tentang nilai makna dan tujuan hidup manusia, ya, yang terpatri dalam Wellington Shot itu menyebar dalam berbagai pemikiran dan budaya Indonesia, Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Ya. Nah, Bapak Ibu di sini ya, kenapa manusia memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi yang telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman atau security dan kenikmatan atau comfort. Akan tetapi pada waktu yang sama manusia merasa tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dan pasti makna hidup mereka ke arah harus tempuh dalam kehidupan mereka. Kenapa manusia perlu filsafat? Ya, jadi pertanyaannya kenapa manusia itu perlu filsafat? Pertama, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu dan memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Ya, seperti itu. Dengan demikian manusia dapat memahami pentingnya peran filsafat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa faedah filsafat yang perlu diketahui dan dipahami adalah sebagai berikut. Kedua, faedah terbesar dalam filsafat adalah untuk menjajaki kemungkinan adanya pemecahan-pemecahan terhadap problem kehidupan manusia. Ya, jika pemecahan itu sudah diidentifikasi dan diselidiki, maka menjadi mudahlah bagi manusia. Ya, filsafat adalah suatu bagian keyakinan yang menjadi dasar perbuatan manusia. Ide-ide filsafat membentuk pengalaman-pengalaman manusia pada waktu sekarang. Filsafat adalah kemampuan untuk memperluas bidang kesadaran manusia. Oke, next. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau dinamakan filsafat Pancasila artinya refleksi filosofis Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai berikut. Jadi ada 4 Bapak Ibu ya teman-teman semuanya. Filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Filsafat melalui kerjasama disiplin lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dengan aspirasi mereka. Ya, sama ya ini. Filsafat merupakan melalui kerjasama dengan disiplin ilmu dan memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia. Sama seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, next. Alasan diperlukan kajian sebagai sistem filsafat. 1. Pancasila sebagai Genetikus Objektivus, artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek. Ya, oke. Pancasila sebagai Genetikus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang. Ya, urgensi Pancasila nilai-nilai urgensi PAN atau nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi. Next. Alasan lagi diperlukan kajian sebagai sistem filsafat, landasan ontologis filsafat Pancasila. Ontologi menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan, atau eksistensi dengan metafisika. Masalah ontologis antara lain apakah hakikat suatu itu, apakah realistis yang ada tampak ini suatu realistis sebagai wujudnya, yaitu benda, apakah suatu rahasia di balik realitas. Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada, eksistensi, keberadaan manusia, benda, alam, semesta, atau kosmologi metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila. Setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia memiliki hakikat mutlak
yaitu pluralis ya atau monodualis, karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Nah, hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adalah beradab, yang berpersatuan dan berkerakyaatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah sosial, pada hakikatnya adalah manusia. Bapak Ibu, seperti itu. Teman-teman semuanya ya. Sedangkan manusia sebagai penduduk pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri dari susunan kodrat, raga, jiwa, jasmani, dan rohani. Oke. Nah, di sini Pancasila sebagai filsafat adalah epistemologi, adalah cabang filsafat yang memiliki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan, ya. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya, Bapak Ibu. Nah, oke. Di sini ada pun landasan epistemologis filsafat Pancasila. Susunan isi arti Pancasila meliputi 3 hal, yaitu isi arti Pancasila atau umum universal, hakikat sila Pancasila, yang merupakan intisari Pancasila sehingga merupakan pangkal tolak dalam pelaksanaan dalam bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia. Kedua, isi arti Pancasila yang umum atau kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif. Yang ketiga, isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan konkret, yaitu isi arti Pancasila dalam realisis praksis dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Selanjutnya di sini landasan aksiologis filsafat Pancasila ada 4, ada 5, maaf. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis. Istilah aksiologis berasal dari kata Yunani aksios, yang artinya manfaat, logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologis adalah teori nilai yang suatu diinginkan, disukai, atau yang baik. Nilai value dalam bahasa Inggris berasal dari kata lain, valor, yang artinya kuat, baik, berharga dalam kajian filsafat merujuk pada suatu abstrak yang dapat diartikan sebagai keberhargaan. Nilai adalah suatu kemampuan dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Atau Dictionary of Sociology and Related Science. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini adalah landasan aksiologi filsafat lagi. Dalam filsafat Pancasila disebutkan ada 3 tingkatan, yaitu 1 nilai dasar, 2 nilai instrumental, 3 nilai praksis. Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu saya sangat berterima kasih kepada dosen pembimbing saya ya, yang sangat baik dan sangat luar biasa memberikan tugas, dan di akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen saya ya, dan semua teman-teman semuanya yang sudah menonton YouTube ini, terima kasih banyak. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.